Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Octavia Ningrum dengan NIM 22522000002 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Kajian Literatur Gambaran Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Indonesia berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Tentang artikel yang saya review ditulis oleh Ania Al-Iza. Dia adalah mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam Universitas Airlangga Banyuwangi. Ania Al-Iza, dia menerbitkan artikelnya dengan judul Kajian Literatur Gambaran Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Indonesia berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Artikel ini diterbitkan tanggal 30 Juni tahun 2024. Tema dan masalah yang dibahas pada artikel ini adalah gambaran umum penerapan rekam medis elektronik di Indonesia yang memerlukan transisi ke rekam medis elektronik yang tadinya masih manual harus transisi ke rekam medis elektronik. Ini didasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tantangan langsung terhadap transisi dari rekam medis tradisional ke rekam medis elektronik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Indonesia. Di sini untuk melihat potret bagaimana sih implementasi rekam medis elektronik rumah sakit di Indonesia terkait kendala, hambatan, atau tantangan, sehingga belum menerapkan rekam medis di rumah sakitnya. Itu kenapa sih seperti itu? Teori dan konsep penelitian, artikel yang digunakan ini merupakan artikel nasional dengan pencarian melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci bahasa Indonesia, yaitu kata kuncinya ada tantangan dan implementasi di rumah sakit, lalu ada tantangan dan hambatan RME di Rumah Sakit Indonesia. Lalu kalau dalam bahasa Inggris yaitu challenge or barrier to medical record in Indonesian hospitals. Challenge and implementation of medical record in Indonesian hospital. Hasil penelitiannya, tantangan, hambatan, dan rintangan yang dihadapi Rumah Sakit Indonesia dalam menyelenggarakan rekam medis elektronik meliputi tenaga kerja, fasilitas, infrastruktur, kelompok penentang, konektivitas jaringan, kurangnya prosedur operasi standar atau SOP yang ditetapkan, dan kesalahan yang terjadi sesekali. Lalu terdapat sistem yang memungkinkan hal ini terjadi. Keamanan keuangan, lalu komputer dan sistem yang mungkin kurang memadai. Metode penelitian ini, artikel atau jenis tinjauan sistematis dilakukan dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Review and Metadata Analysis, atau biasa yang disebut PRISMA. Lalu objek penelitian ini adalah 19 artikel nasional. Nah, untuk cara pengumpulannya sendiri, setelah mengumpulkan data, peneliti akan memeriksa judul dan abstrak untuk menyaring artikel serupa dan mencari artikel yang relevan dengan tujuan. Nah, setelah diseleksi, publikasi diringkas dalam format berikut, yaitu ada judul, penulis, tahun publikasi, metodologi, lalu ada topik penelitian dan hasil. Untuk kesimpulan review, untuk kelemahannya sendiri berdasarkan 19 artikel yang dianalisis oleh Ania Al-Iza, implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Indonesia menunjukkan kurangnya
kesiapan implementasi. Hal ini didukung oleh tantangan kendala dan hambatan yang dihadapi saat menerapkan rekam medis elektronik. Dan untuk sarannya sendiri, pemerintah perlu turun tangan langsung untuk mengetahui tantangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi guna memastikan pedoman yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik di seluruh rumah sakit Indonesia. Iya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang pas atau kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.